Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, inilah pengamat militer Koni Rakan Kundini Bakri membuat geger lantaran mengungkapkan apabila Prabowo Subianto menang Pilpres, ia hanya akan menjabat 2 tahun. Selanjutnya, posisi presiden akan digantikan wakilnya Gibran Raka Buming Raka. Namun, Koni mengungkap kekhawatiran Prabowo dapat saja dibunuh atas perintah Joko Widodo tanpa harus menunggu 2 tahun. Lalu siapa sebenarnya Koni yang disebut-sebut masuk barisan sakit hati kepada Prabowo lantaran pekerjaannya sebagai broker alutsista di Kemenhan di-cut oleh Prabowo? Bahkan suaminya mantan Pangdam Jaya, Letjen Jaja Suparman, harus meringkuk di jeruji besi akibat ulah bekas istrinya itu. Wah, panas sekali ya isu yang satu ini. Selain itu, ada film Dirty Fort juga membuat geger dan langsung ditonton jutaan orang dalam beberapa jam. Informasi Koni Rakan Kundini Bakri dan Dirty Fort kami rangkum bersama berita-berita viral lainnya dalam Inilah Berita. Bersama saya Rustulan dari Inilah Berita selengkapnya. Langsung saja kawan, inilah kita masuk ke berita pertama ini yang lagi viral banget, yaitu film Dirty Fort yang langsung bikin geger dan viral setelah dirilis pada hari Minggu siang. Film dokumenter ini mengupas soal dugaan kecurangan dalam proses pemilu dan Pilpres 2024. Film menampilkan 3 pakar hukum tata negara, mereka adalah Ferry Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mohtar. Dan berikut kami tampilkan cuplikannya untuk kawan inilah. Lu gimana sih? Yep. Kita juga bisa lihat penjabat gubernur Jawa Tengah, Roket. Wush. penjabat Bupati Solo yang bos. Di jadwal sidang. Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja. Jika Anda nonton film ini, tolong jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman. Film ini dianggap akan mampu mendidik publik betapa curangnya pemilu kita dan bagaimana politisi telah mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka. Kecurangan ini jangan didiamkan atas nama kelancaran pemilu. Film ini adalah monumen, tagihan, monumen yang akan kita ingat bahwa kita punya peranan besar melahirkan orang yang bernama Jokowi. Ya, penayangan film Dirty Fort ini mendapat tanggapan dari TKN Prabowo Gibran. Mereka menyebut sebagian isi dalam film sebagai fitnah dan upaya untuk menggagalkan pemilu. Dan berikut pernyataan Habibur Rahman dari TKN Prabowo Gibran. Rekan sekalian, kami hari ini konferensi pers soal beredarnya apa yang disebut film judulnya Dirty Vote ya. Sejak kemarin ringkasannya beredar, tapi baru tadi jam 11-an ada versi utuh kita bisa tonton dan lihat ya. TKN menanggapi sebagai berikut bahwa di negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat. Namun perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah. Ya. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, di rekaman tersebut, ya. Dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi, ya,
keinginan untuk mensabotase pemilu, bukan mensabotase lah, ingin mendegradasi lah ya pemilu ini ya dengan narasi yang sangat tidak berdasar. Nah, film ini hingga berita ini kami tayangkan masih menjadi trending teratas di media X Twitter dan netizen pun menyampaikan berbagai pendapatnya. Seperti dari akun Tanpono yang menulis, kesimpulan saya setelah nonton film ini adalah don't judge the book by its cover. Tampang Deso yang dicitrakan sederhana ternyata bisa begitu deh. Sedangkan akun Bagus Prakoso menyatakan, seperti ini dia menulisnya, 1 pemakzulan gagal, 2 sivitas gagal, 3 petisi gagal, 4 muncullah dirty, sebenarnya siapa yang panik? Wah, padahal ini lagi masa tenang kampanye ya kawan inilah. Tapi tetap saja nih kita nggak bisa tenang setelah menonton film Dirty Fort ini ya kawan. Tapi ini kan sudah biasa terjadi ya. Sebelumnya pernah nih juga ada film Sexy Killers. Nah, Dirty Fort ini sebagai seperti sequel lanjutannya begitu ya. Dan terlepas dari pro kontra film ini, intinya film ini bisa menjadi pelajaran supaya kita ini paham bahwa sebenarnya ada banyak hal dalam sistem yang harus diperhatikan. Jadi bukan hanya siapa calonnya yang nanti harus kita pilih, dan pokoknya intinya ini udah 2 hari lagi jelang pemilu, kita harus jaga pemilu, jaga suara, kawal pemilu, dan tentunya adalah mengkawal suara juga. Tapi boleh deh kawan inilah nih yang sudah menonton film Dirty Fort ini, tulis ya komentarnya di sini, kita sharing nih, pasti seru deh ngebahasnya. Berita kedua ini tentang pengamat militer Koni Rakan-Kundini Bakri yang tengah menjadi trending lantaran mengungkap skenario yang disusun Presiden Jokowi apabila Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memenangi pemilu presiden. Koni menyebut Prabowo hanya akan menjabat 2 tahun dan selanjutnya posisi Prabowo sebagai presiden digantikan oleh wakilnya yaitu Gibran Raka Buming Raka. Koni juga membeberkan kecurigaan soal rencana pembunuhan terhadap Prabowo sehingga tidak perlu menunggu selama 2 tahun. Koni mengaku mendapat informasi itu dari Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, saat hendak mengajaknya bergabung sebagai tim sukses. Namun tudingan Koni ini langsung dibantah Rosan. Rosan mengatakan Konilah yang datang kepadanya untuk bergabung dengan TKN. Namun ia sungkan lantaran selama ini ia selalu menjelek-jelekan Jokowi terutama Gibran. Menurut Rosan, Koni juga blak-blakan meminta jabatan Wakil Menteri Pertahanan atau Wakil Menteri Luar Negeri jika Prabowo menang Pilpres. Sedangkan skenario membunuh Prabowo menurut Rosan justru datang dari Koni sendiri. Dan berikut kita simak ya pernyataan Koni dan bantahan Rosan selengkapnya. Jadi saya itu diminta ketemu Pak Rosan di tengah-tengah pergolakan ini mau menuju ke sini. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Oke. Lalu dia bilang nggak bisa, harusnya Mbak Koni lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang, sebentar sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul gak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Makanya statement saya kan jadi kuat bahwa Pak Prabowo itu digunakan, bahwa Gibran itu memberatkan. Itu kan bahasa-bahasa saya, dan saya of course saya bilang sama Pak Rosan, saya nggak mungkin ada di sana. Boleh saya cerita sedikit biar semuanya pada jelas ya, bahwa saya sebelumnya tidak pernah mengenal Bu Koni sebelumnya ya. Saya tidak pernah mengenal Bu Koni, kemudian saya dikontak oleh Ketua Tim Media Pak Prabowo bahwa Bu Koni ingin bertemu dengan saya tanya untuk apa? Untuk 2 hal. 1, ingin bergabung dengan tim Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga ada aspirasi pribadi beliau. Saya bilang ya kalau ada orang mau bergabung tentunya saya selalu terbuka ya kan.
Dan kemudian beliau didampingi oleh ada satu orang lagi saya lupa, kemudian oleh ketua tim media Mas Angga datang ke kantor saya. Itu bulan November akhir, ya, bulan November akhir datang ke kantor. Kemudian beliau bilang apa yang disampaikan beliau ini, bahwa beliau memang ingin bergabung kepada tim TKN, ingin bergabung. Ya tentunya saya menyambut baik, tapi beliau juga menyampaikan bahwa beliau ini bingung juga karena selama ini sudah menjelek-jelekan Mas Gibran terutama, ya Pak Jokowi, tapi terutama Mas Gibran, dan banyak yang diucapkan oleh beliau yang mungkin saya tidak sampaikan di sini karena agak kasar ya mengucapkan mengenai Mas Gibran ya. Dan kemudian beliau saya bilang ya kalau mau bergabung ya udah Ibu deklarasi saja, kemudian bekerja yang baik untuk tim kami. Beliau ini bingung, dia bilang waduh saya udah sering ngejelekin Gibran, dia bilang gini deh, saya liburan ke Eropa dulu 1-2 minggu ini. Liburan 1-2 minggu ini, kemudian saya akan kembali dan saya akan deklarasi. Akan join, gabung lah, dia bilang. Tapi saya mesti mikirin alasannya nih, exitnya, beliau bilang lebih tepat. Exitnya, alasannya. Karena selama ini saya kan udah ngejelek-jelekin. Biar kelihatan bagus alasan saya. Ya Ibu pikirkan saja silahkan, saya bilang gitu. Dia bilang oke, dan beliau Ibu Koni juga mau ketemu Mas Gibran. Saya bilang ya kalau Ibu sudah menyatakan dukungan ya oke, nanti saya atur ketemu dengan Mas Gibran, dan saya sempat sampaikan juga itu ke Mas Gibran. Kedua, pernyataan yang 2 tahun itu bukan datang dari saya gitu. Beliau menyatakan ini gimana kok sudah 2 tahun, atau mungkin lebih cepat kalau ini pernyataan beliau ya, kalau tiba-tiba Pak Prabowo, kalau saya ini orang intelijen, saya bilang bisa aja Pak Prabowo diracun, dia bilang gitu, bisa lebih cepat. Itu gimana? Saya bilang Bu, udah itu tidak pantas. Ya udahlah itu Bu, jangan kita sih tidak ada pikiran seperti itulah, janganlah gitu. Ini pernyataan beliau gitu, bukan pernyataan saya. Jadi saya kemudian beliau menyampaikan seperti itu, dan alhamdulillahnya di meeting itu bukan hanya saya berdua, tapi ada 4 orang. Ya, ada 1 orang dibawa oleh Ibu Koni, ada 1 orang lagi yang ketua tim media Pak Prabowo. Jadi itu bisa diverifikasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan yaitu pernyataan dari Ibu Koni yang seorang intelektual di masa-masa tenang ini mengeluarkan videonya beredar sangat masif ya di hari ini gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian dan yang kedua adalah sebelum pulang Bu Koni bicara ke saya, kita bicara berdua. Intinya beliau ternyata ingin menjadi wakil menteri luar negeri permintaan beliau, atau Wamenhan, tapi lebih pengen jadi wakil menteri luar negeri. Saya bilang Bu, itu bukan domain saya, tapi kalau Ibu bekerja, Ibu ke Pak Prabowo, mungkin ada penilaian lain, itu prerogatif Pak Prabowo, silakan disampaikan ke beliau. Jadi itu keinginan dari Ibu Koni. Wah, ngeri sekali Bu Koni ini ya, sangat vokal dan frontal banget ya. Segala kemungkinan memang bisa terjadi ya. Mungkin memang pernyataan Koni ada yang masuk akal, tapi ya balik lagi, kalau sudah begini mana nih yang layak dipercaya nih kawan inilah. Koni Rakakundini Bakri atau Rosan Roslani? Tulis di kolom komentar ya. Berita ketiga masih soal Koni yang pernyataannya membuat kehebohan dan menjadi trending di media sosial. Lalu siapa sebenarnya Koni? Kita bahas ya.
Akun Donbek memuat tulisan Budi Saks yang membeberkan sosok Koni. Menurut penulis, Koni ini merupakan mantan istri Panglima Kodam Jaya Letjen Jaja Suparman yang kemudian menjabat Pangkostrat. Koni ternyata seorang broker alutsista di Kemenhan di era Menhan Wiranto dan Rian Mizard Riacudu, Purnomo Yusgiantoro. Salah satu alutsista yang paling terkenal yang dibrokeri oleh Koni adalah pengadaan Sukhoi. Markup-nya ini disebut-sebut bisa di atas 100% dari harga pasaran. Harga pasaran 3 juta dolar Amerika Serikat namun dianggarkan sampai 6,5 juta dolar Amerika Serikat. Begitu juga saat pengadaan heli Mi-17 pada tahun 2006. Kasus heli Mi-17 akhirnya membawa Letjen Jaja Suparman menjadi pesakitan di pengadilan militer dan dipenjara atas tuduhan korupsi dan markup. Kondisi itu juga diduga menjadi penyebab utama dari perceraian Koni dan Jaja Suparman. Selain itu, peruntungan Koni berubah 180 derajat ketika Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan menggantikan Rian Mizard Riacudu. Prabowo langsung meng-cut semua aturan dan skema lama yang merugikan negara. Peran broker alutsista ditiadakan dan diganti dengan G2G atau antar pemerintah. Nah, tulisan ini mendapat reaksi beragam tentunya dari netizen seperti akun Elwindra Ferdian yang mengatakan barisan pembenci Jokowi beraksi di masa tenang. Oke. Sebaliknya akun Aditya Wibawa menulis, awalnya saya tertarik ingin baca ini, mencari sudut pandang lain dan tidak mendapatkan info dari satu sumber. Tapi sayangnya saya tidak melihat adanya data-data selain menjatuhkan karakter personal. Ini mirip seperti acara-acara gosip di televisi. Nol. Wah, makin seru dan panas saja ya ini ya. Ditunggu sanggahannya ya dari Koni ya. Kita lanjut ke berita keempat. Selain Koni Rakan Kundini Bakri, mantan Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto juga membongkar fakta mengejutkan soal Joko Widodo. Andi mengaku mendengar langsung dari Presiden Jokowi mengenai kepercayaan dirinya yang sangat besar. Perkataan itu disampaikan Jokowi kepada Andi 2 hari sebelum dideklarasikannya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres oleh Prabowo Subianto. Ada 3 hal yang disampaikan Jokowi. Pertama, tidak ada yang bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Kedua, PSI akan masuk parlemen. Ketiga, suara PDIP akan turun dan saat itulah Jokowi mengatakan kalian hebat kalau bisa mengalahkan saya. Andi mengaku heran dengan Jokowi yang merencanakan menurunkan suara PDIP dan alasan itulah yang akhirnya membuat Andi mundur sebagai Gubernur Lemhanas. Dan berikut kita simak pernyataan Andi Wijayanto yang dikutip dari podcast yang ditayangkan di YouTube CNN Indonesia. Ngopi sore, rileks hampir 3 jam, lalu antara lain dibicarakan siapa yang menjadi pilihan kami untuk 2024. Kami mengatakan tampaknya mengarah ke Mas Ganjar. Jawaban Pak Jokowi saat itu, ya sudah ayo kita lihat elektabilitasnya. Itu 2021 ya? Itu Desember Ya, 2021. Pak Jokowi saat itu, kalau seandainya elektabilitas Mas Ganjar sudah bisa mencapai 35% dengan kriteria tertentu, ayo itu yang kita lanjutkan. Saat itu salah satu tim mengatakan, ya sudah Pak, kalau gitu putuskan saja sekarang. Karena dalam 3-6 bulan ke depan pasti elektabilitas Mas Ganjar mencapai itu. Dan 6 bulan kemudian bertemu lagi dengan kondisi persyaratan yang diinginkan Pak Jokowi untuk mengusung Mas Ganjar tercapai. Yep. Seingat saya bertanya kepada Pak Jokowi tentang dukungan ke Mas Ganjar itu 4 kali. Ya, dari Desember 21 sampai setelah hiruk pikuk U20 Israel. Yeah. Nah, saya bertanya 4 kali ke Pak Jokowi dan jawabannya tetap sama. Dukung Sampai Mas Ganjar. sebelum ada huru hara Piala Dunia U20 ya? Enggak, setelah Sampai setelah itu masih sama jawabannya? Masih sama, jawabannya masih sama. Ya, waktu itu ya tetap dukung Mas Ganjar. Ya sudah, terus kami tidak bergerak dari apa yang disepakati. Bahwa kita harus mendukung Mas Ganjar ke 2024. Anda dengan Pak Jokowi hubungannya jadi pisah jalan itu betul hanya karena pilihan Pilpres atau ada hal yang lain? Enggak, cuma pilihan Pilpres. Ya terutama ketika saya sampai Gibran benar-benar dideklarasikan sebagai calon, itu masih berharap politiknya Pak Jokowi adalah politik merah. Masih berharap di situ. Ya, jadi ketika kemudian Gibran dicalonkan dengan ada pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi dan seterusnya,
Nah di situ merasa ya ini sudah nggak bisa satu jalan. Kita dapat info ya bahwa Pak Jokowi sempat memanggil Anda dan beberapa orang terdekatnya dan menyampaikan bahwa nggak ada yang bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Anda semua nggak bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Itu yang disampaikan ya Mas Andi. Iya, saat itu. Itu 2 hari sebelum pengumuman Mm-mm. Gibran sebagai cawapres ya. Ya, Hmm. jadi kira-kira Prabowo pasti menang, lalu PSI akan masuk parlemen, lalu yang nomor 3 suara PDI Perjuangan akan turun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Jokowi. Jadi di situ kemudian Pak Jokowi mengatakan kalian hebat kalau nanti bisa mengalahkan saya. Saya nomor 1-nya Prabowo menang, saya nggak terlalu masalah. Masa nggak masalah? Serius saya nggak terlalu Oke. masalah. PSI Masuk parlemen, Anda masuk juga nggak parlemen masalah? saya juga nggak terlalu masalah. Tapi ketika Pak Jokowi mengatakan suara PDI Perjuangan turun, nah, di situ saya masalah. Karena saya mengatakan, loh Bapak masih kader dalam hati ya, Bapak masih kader. Kenapa kemudian membuat rencana untuk menurunkan suara partai sendiri? Nah, di situ kemudian ya saya harus beda. Oke, bagaimana pendapat kawan inilah setelah melihat video barusan? Saya cuma berpikir kalau seandainya cerita yang disampaikan Adi Wijayanto itu benar, saya tidak bisa membayangkan sih seperti apa sebenarnya sosok Presiden Jokowi selama ini ya. Tentunya kita menunggu sekali ya kawan inilah tanggapan Presiden Jokowi terkait pernyataan Andi ini. Kita ke berita kelima atau ke berita terakhir, ini tidak penting tapi sangat menggemaskan. Selama ini joget identik dengan Prabowo Subianto ya. Bahkan jogetnya telah mendapat nama joget gemoy. Tapi ternyata tak hanya Prabowo nih yang bisa bergoyang atau berjoget, tapi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pun tak mau kalah. Bahkan tak tanggung-tanggung Megawati bergoyang di panggung bersama pendangdut King Nasar dalam hajatan rakyat Semarang beberapa waktu lalu. Nah yuk kita lihat goyangan Bu Mega, ini dia videonya. Wah, tapi ini kurang seru sih. King Nasarnya nih nggak sampai naik-naik keren atau nggak sampai manjat-manjat apa sih yang ada di panggung itu. Kurang nih, gimana dong nih. Tapi Bu Mega boleh lah, nama jogetannya Bu Mega apa nih? Kalau Pak Prabowo joget gemoy, Bu Mega joget apa ya? Mungkin kawan inilah punya nama untuk jogetannya Bu Mega? Boleh ya tulis di kolom komentar ya. Dan lebih oke mana nih jogetannya Pak Prabowo atau Bu Megawati? Tulis lagi di kolom komentar ya. Baik kawan inilah, jangan lupa ya gunakan hak suara Anda, hak pilih Anda pada Rabu 14 Januari 2024. Pilih yang sesuai hati nurani seperti yang dikatakan oleh aktris cinta Laura berikut ini. 4 hari lagi pemilu. Kalau aku sih pilih nomor... Just kidding. That's for me to know and for you to maybe never find out. Aku tahu ada dari kalian yang ngerasa siapapun yang jadi pemimpin kita nanti gak akan ngerubah hidup kalian secara signifikan. Tapi kalau boleh kasih saran, kayaknya kalian harus deh gunakan hak milih kalian sebagai warga negara Indonesia yang baik. Kenapa? Memilih pemimpin yang tepat itu bisa berdampak ke segala aspek kehidupan kita. Mulai dari pendidikan, kerjaan, sampai ke sistem kesehatan yang ada. Peduli tentang lingkungan, HAM, atau cuma pengen Indonesia yang lebih adil dan setara? Percaya deh, suara kita itu penting banget untuk membentuk undang-undang yang pada akhirnya bisa memperbaiki dan mensejahterakan banyak orang. Termasuk kalian yang nonton video ini. Coba deh, ingat kejadian Brexit. Banyak banget anak muda di UK yang skip nyoblos waktu itu dan hasilnya
UK memilih keluar dari Uni Eropa. Hal ini merugikan banget buat banyak orang, khususnya anak muda. Kebebasan mereka untuk belajar, bekerja, dan tinggal di 27 negara Eropa lainnya harus hilang dan mereka harus buat visa atau izin khusus dulu. Kebayang nggak kalau ini terjadi di Indonesia? Ini baru satu contoh doang ya. Mungkin banget loh ruang berkarya dan belajar kita jadi lebih terbatas atau bahkan hilang dengan peraturan baru dari pemimpin baru yang mungkin kalian bahkan nggak ikut pilih karena sebelumnya nggak peduli. So, dampak buruk dari golput itu nyata guys. Benar banget kata Cinta Laura, saya juga sangat setuju. Yuk kita ramaikan pemilu dengan kasih sayang ya. Yang biasanya kasih coklat, jangan lupa kasih suaranya di tanggal 14 Februari. Dan demikian inilah berita kali ini. Jangan lewatkan inilah berita berikutnya tentunya dengan informasi yang lebih menarik, viral dan seru juga kontroversial. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya. Dapatkan juga informasi lengkap seputar pemilihan umum di kanal pemilu.inilah.com. Saya Restulandari, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.